Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ingin menyapa dulu mungkin pembicara utama kita, narasumber kita yaitu Pak Dr. Gumawang Jati. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dalam acara kami. Juga di pembicara kedua ada Pak Farid ya. Selamat datang Pak. Rasanya kita udah lama nggak ketemu. Iya, Jadi siap Bu. Betul. ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. eh, Ima Denarse mengenai bagaimana kita sekarang ini memang tidak bisa menghindari penggunaan AI. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mungkin mengetahui batas-batas yang bisa kita lakukan dan mungkin juga etika yang bisa membatasi kita untuk menggunakannya. Karena kita tahu bahwa penggunaan AI ini terutama di kalangan mahasiswa itu sudah sedemikian luas dan memang ada kekhawatiran bahwa penggunaan AI ini mungkin akan mengurangi beberapa hal yang sebetulnya menjadi eh, core kegiatan kita di perguruan tinggi, misalnya orisinalitas ya, karena kita di perguruan tinggi ini kan salah satu hal yang dinilai adalah orisinalitas pemikiran kita. Nah, terkait dengan itu nanti Pak Gumawang akan memaparkan sebetulnya sampai sejauh mana sih kita bisa menggunakan AI dalam dunia akademis. Namun sebelum Pak Gumawang mulai, mungkin saya hendak membacakan sekilas ya CV Pak Gumawang, karena kalau saya baca semua saya kira cukup panjang. Jadi yang singkat aja, pendidikan Pak Gumawang ini S1-nya dari IKIP Sanata Dharma ya, lulus tahun 1987. Kemudian Master of Art diselesaikan tahun 1989 dari University of Warwick di UK. Kemudian PhD diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tahun 2010. Jadi Pak Gumawang ini yang saya tahu memang sudah banyak berkecimpung di dalam penggunaan di dalam area penggunaan ICT di dalam eh, pengajaran bahasa Inggris. Namun untuk kali ini Pak Gumawang akan memaparkan mengenai etika dan batasan penggunaan AI. Dan Pak Gumawang pernah menjadi presiden ITEL ya, Indonesia Technology Enhanced Language Learning Association pada tahun 2016. Dan berbagai workshop dan seminar baik nasional dan internasional sudah pernah diikuti dan di mana Pak Gumawang ini menjadi pembicara utama terutama yang terkait dengan penggunaan ICT dalam pengajaran bahasa Inggris dan juga sekarang ini tentu kita tidak bisa menghindari mengenai AI dalam dunia akademik. Saya kira mungkin untuk menyingkat waktu, saya segera menyerahkan floor ini kepada Dr. Gumawang Jati. Pak Gumawang, Bapak punya waktu sampai jam 10, Pak. Nanti mungkin kita habis itu kita akan diskusi ya dengan para dosen di sini. Silakan Pak Gumawang. Ya, terima kasih Bu Wulan, terima kasih Pak Made. Terima kasih untuk teman-teman dari UNER sudah mengundang. Untuk menyingkat waktu, jadi kita akan diskusi, mungkin saya akan agak cepat saja. Lalu nanti kita banyak tanya jawab. Saya juga masih belajar, jadi betul memang belum ada aturan yang baku tentang AI, penggunaannya untuk pembelajaran. Lalu memang masih diserahkan pada dosen masing-masing, jurusan masing-masing, masing-masing begitu. Ada kelompok-kelompok kecil yang biasanya membuat kesepakatan-kesepakatan. Ya, saya akan mulai dengan share screen. Nanti slide bisa saya kirim ke Prof. Fulan setelah selesai ya. Mungkin kalau diperlukan. Nah, jadi saya share screen saja. Jadi ini agak berat bagi saya karena diminta etika, manfaat, batasan, dan pemahaman AI yang sebetulnya belum ada. Mari kita diskusikan, bisa kita batasin sejauh mana, kira-kira begitu ya. Nah, eh, saya minta Bapak Ibu menuliskan satu kata positif deh tentang AI di chat. Silahkan. Satu kata aja, satu kata positif. Monggo. Helpful, cepat, membantu, cerdas, efektif, membantu, mudah, lengkap, wah, smart, enable, akurat, menyenangkan, suka, potensial, memudahkan, betul, komprehensif,
nanti kita bertanyalah ya. Smart, progressive, yes. Mudah, betul. Praktis, ya gitu. Mie instan gitu ya, kira-kira ya. Eh, Oke, memudahkan. Terima kasih untuk responnya. Ya, jadi kata smart perlu kita catat apakah betul AI smart. Nanti kita lihat ya. Komprehensif, seberapa komprehensif kan begitu. Ya helpful, betul. Seberapa helpful nanti bisa kita gunakan gitu. Nanti mungkin Pak Farid akan memberikan banyak teknik-teknik dan AI yang bisa digunakan untuk research, memang banyak. Nah, sekarang kata negatifnya, silahkan di chat box. Negatifnya apa? Monggo. Candu, malas, bias, skip, ketergantungan. Jadi malas. Ya, tadi yang positif sangat ekstrim positif, yang negatif sangat ekstrim negatif tuh. Menjadi mahasiswanya malas, tidak dalam, potensial data leaking, lalu bikin malas, kecanduan, melawan seni, hipnotis ya. Jadi ekstrim gitu ya. Positifnya ekstrim di ujung sana yang jauh, negatifnya ujung di jauh. Kita lagi bermain-main di tengah nih. Jadi sekarang kita lagi mencari titik tengahnya di mana yang terbaik untuk pendidikan. Waktunya tentunya tidak singkat untuk menunggu sampai ini agak settle lalu dilakukan riset supaya tidak salah. Ya. Tapi kita sebagai pendidik harus ingat bahwa positifnya jauh di sana, negatifnya pun jauh di sana. Nah, tugas kita bagaimana mengawal, membantu mahasiswa supaya tidak terlalu positif banget dan tidak terlalu negatif banget gitu. Ya, itu tugas. Nah, bagaimana nanti kita lihat mungkin setiap universitas akan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Nah, kita lihat dulu definisinya. Ini definisi 2019. AI ini memang cabangnya dari komputer dan fokusnya memang mengembangkan CPR. Fokusnya itu lalu mesin ini bisa melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, pengembangan mesin pintar ini apakah sekarang akan berhenti? Enggak. Kebetulan yang punya mesin ini kaya sekali. Itu ya, ada Google, ada Microsoft, ada ChatGPT, ada yang uangnya tak terbatas untuk melakukan research. Jadi pengembangan mesin pintar ini akan terus berkembang, suka tidak suka, mau tidak mau, akan dilakukan terus menyerupai kecerdasan manusia. Jadi akan dibawa ke sana terus. Sekarang belum bisa merasa dan sekarang nanti kita tidak tahu. Ya, tapi pengembangannya akan sangat cepat tentunya. Nah, yang harus kita lihat sekarang dengan generatif AI atau seperti chatbot, Gemini dan segala macam itu memang fokusnya membuat konten baru. Jadi ada teks yang dia buat ya baru. Tapi apakah itu betul-betul baru? Nanti kita lihat dalam diskusi ya. Gambar, apakah gambar baru? Musik dan segala macam? Tentunya tidak. Ya, konten baru ini dibuatnya bagaimana mengambil data yang sudah ada, mesh, data yang sudah ada di internet dan segala macam itu somehow dia mesh, digabung gitu, lalu menjadi barang yang seolah-olah baru. Nah, contohnya ada musik, musik itu kalau Bapak Ibu kenal Suno bisa membuat musik dengan AI gitu ya. Em, ada perusahaan besar yang disu sama Sony karena kabar dari musiknya itu kepunyaan patennya kepunyaan Sony Music ya. Jadi membuat musik dengan AI tentunya itu berbeda dengan manusia membuat musik ya. Nanti kita diskusikan di sana ya. Dia tidak hanya menganalisis sebetulnya. Jadi dia itu menghasilkan konten orisinal yang baru dengan menggabung-gabungkan tadi. Ambil sedikit sana, ngambil sedikit sini, dan seterusnya gabung. Nah, siapa yang mengontrol gabungannya? Ya AI-nya. Ya.
Oleh karena itu menjadi banyak perdebatan nantinya. Nah, untuk membantu kita diskusi, mungkin kita lihat mitos-mitos dulu ya. Ini yang saya gunakan biasanya paling gampang untuk menjelaskan mitos dan faktanya. Mitos satu, apakah AI itu benar-benar orisinil? Gitu ya. Apakah yang dihasilkan kalau saya suruh nulis essay, apakah essay itu benar-benar orisinil? Gitu. Nah, orisinil betul itu orisinilnya AI. Dia mempelajari pola dari data yang ada, dia mempelajari large language modelnya, lalu dia kombinasikan, lalu itulah yang menjadi orisinil punya AI. Apa bedanya dengan orisinil punya manusia? Orisinil manusia itu diciptakan berdasarkan pengalaman pribadi. AI nggak punya pengalaman. Dia ngambil dan berdasarkan emosi yang kita punya sebagai manusia, AI nggak punya emosi. Dia ngambil mesh dengan sangat cepat dan segala macam. Kita mau merangkum puisi berdasarkan pribadi, emosi itu lama banget. AI ya cepat sekali. Dia ngambil, diramu jadi. Gitu. Ya, jadi obat ramuannya itu semua sudah tersedia, ibaratnya begitu ya. Terus dia ngambil, ya seolah-olah itu baru. Jadi AI itu menyusun kembali sebetulnya, mensintesis informasi. Nah, sintesis berdasarkan apa? Berdasarkan probabilitas. Ya, jadi bukan pada kreativitas, tapi probabilitas. Mungkin ini, kalau di challenge lagi ditanya, mungkin begini. Tanya terus dia akan jawab. AI nggak akan pernah nggak jawab. Perkara benar dan salah itu urusan lain. Karena dia memang disuruh, ya dia lakukan. Namanya juga mesin, gitu ya. Nah, mencari dan seterusnya. Nah, itulah kadang-kadang kita bingung generatif AI itu benar bisa menciptakan karya. Bisa, tapi karyanya berbeda dengan karya manusia. Mitos yang kedua, memahami konten. Enggak. Ya. AI itu tidak mempunyai kecerdasan pemahaman. Jadi tadi ada yang menulis smart, dia enggak smart sebetulnya. Dia ngambilin doang. Ya, jadi dia itu tidak punya kesadaran, tidak punya pemahaman yang menyeluruh. Ya, jadi kalau AI itu disuruh membuat puisi, dia tidak memahami puisi yang dia buat. Ya, jadi dia mengambil, menjadikan puisi. Ya sudah, ini puisinya. Apakah dia sadar kalau dia membuat puisi? Enggak, karena dia mesin. Dia tidak punya kesadaran. Ya, jadi pola statistik itu bisa menjadi seolah-olah itu pemahaman. Padahal bukan. Itu pola statistik aja, pattern. Karena datanya besar sekali dan seterusnya. Ya, kalau kita tidak berdasarkan pada pola statistik, kita berdasarkan pengalaman pribadi, kita berdasarkan rasa, kita berdasarkan indera kita untuk mengetahui sekitar. AI nggak mengetahui sekitar, konteks manusia nggak mengenali. Ya, jadi dia tidak memahami makna sebenarnya sebetulnya. Ya, karena balik lagi karena dia hanya mengambil. Nah, mitos yang ketiga, dia bisa menggantikan kreativitas manusia. Enggak, dia hanya membantu. Kreativitas manusia itu kan ada emosi, ada konteks, ada proses berpikir, dan segala sesuatu itu tidak ditentukan oleh pola tertentu gitu. Kalau taruhlah Khalil Gibran itu puisinya karena ada konteks di mana dia hidup, ada konteks bagaimana dia sekolah gitu. Sedangkan kalau AI tidak. Jadi AI itu tidak tidak punya semuanya itu konteks dan segala macam tidak punya. Dia punya kemampuan cepat sekali untuk mencari. Setelah mencari, meramu dan membuat sesuai dengan prompt yang diberikan. Oleh karena itu terus waktu itu beberapa tahun yang lalu sangat populer dengan prompt. Wah, kalau promptnya begini pasti dia begitu dan seterusnya. Dia tergantung prompt. Dia tergantung pola. Ya.
dan dia tidak punya pengalaman dan tidak punya pengertian tentang konteks. Ya, jadi kreativitas sangat berbeda dengan kreativitas manusia. Nah, akurat dan dapat diandalkan, enggak juga sih. Jadi output yang dikeluarkan ChatGPT, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, yang dikeluarkan oleh DeepSeek atau yang dikeluarkan oleh Gemini, itu memang terdengar sepertinya meyakinkan. Karena dia pandai sekali untuk membuat kata-kata. Dia pandai sekali menggunakan exploring large language model, gitu ya. Jadi itu yang dia buat. Jadi seolah-olah memang benar, kalimatnya benar, strukturnya meyakinkan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi informasinya itu masuk akal atau tidak? Informasinya itu akurat atau tidak? Ya. Jadi misinformation yang tidak masuk akal dan sangat menyesatkan itu sangat-sangat bisa. Ya, jadi nanti kalau itu akan digunakan, memang menjadi tanggung jawab pengguna. Kita harus bisa mengevaluasi dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya, ini contoh saja. Misalnya sekarang kita atau saya ngobrol dengan Gemini tentang Palestina. Ya, ngobrolnya sama Gemini. Terus saya kejar terus. Pernah saya lakukan, lalu memang apakah dia bias? Ya bias. Data yang dia ambil ya bias. Kebanyakan dia sekolahnya di Amerika Utara, kan gitu kan. Realitasnya dia tidak mengetahui konteks Palestina dan sebagainya. Pernah saya melakukan banyak bertanya tentang bahasa Jawa dan pewayangan. Tidak tahu banyak dia. Karena data tentang bahasa Jawa dan pewayangan tidak cukup banyak ada di internet. Ya. Jadi kalau kita bilang AI selalu akurat, tidak sama sekali. Dapat diandalkan, saya tidak akan mengandalkan apa yang ditulis oleh AI, tapi kita harus mempertanyakan benar atau tidak bahan untuk berpikir, bukan menjadi bahan untuk disajikan, gitu ya. Itu mitos keempat. Nah, setelah tahu mitos-mitos nanti mari kita diskusi. Tapi saya ingin tahu dari Bapak Ibu, AI apa yang sudah Bapak Ibu kenal? Silahkan, oke, mungkin saya taruh di chat aja deh. Artificial apa yang Bapak Ibu sudah kenal coba? Silahkan di chat. Perplexity, Gamma, Gemini, DeepSeek, ChatGPT, oke, Axe AI, Gamma, iya, oke, Gamma, Meta, oke, ChatGPT, DeepSeek, Cloudera, Elicit, Ryan, oke, Meta AI, WA, ya, oke, good, terima kasih, Sorti AI. Ya, kebanyakan yang Bapak Ibu kenal adalah AI yang typeset IO, menarik. Ya, eh, yang digunakan sehari-hari generatif AI. Tapi ada Elicit, ada Read Academy, itu yang membantu kita dalam reading dan seterusnya. Ada banyak sekali. Dan nanti mungkin Pak Farid bisa mengenalkan lalu bisa bereksplorasi yang membantu research. Jadi AI itu tidak hanya terbatas pada generatif AI, tapi ada AI yang spesifik membantu untuk cari jurnal yang baik, membantu untuk membuat summary, membantu dan seterusnya. Itu ada banyak ya. Perplexity, oke. Nah, etika penggunaan AI. Mohon dijawab di chat kalau ada case semacam ini.
seorang mahasiswa menyusun artikel ilmiah dengan bantuan AI. Tidak harus ChatGPT, tapi AI yang lain termasuk Grammarly, termasuk apa kalau yang bahasa Inggris ya Grammarly, lalu ada eh, yang bisa dan seterusnya. Lalu mengganti beberapa kalimat. Apakah ini etis? Etis ya atau tidak? Tidak etis, tidak etis. Ya, tidak etis. Oke. Ya, tentunya tidak etis. Karena kita tidak mau mahasiswa hanya mengganti beberapa lalu tidak belajar banyak. Ya. Jadi kata kuncinya mahasiswa kalau begini dia tidak belajar tapi dia abusing AI. Nah, itu bahayanya tentang generatif AI. Karena dia bisa generate, dia bisa membuat seolah-olah itu benar. Lalu mahasiswa yang kurang terinformasi biasanya menganggap itu benar. Ya apalagi tugasnya udah mepet gitu. Mepet.com terus tiba-tiba dapat jawaban yang asik dari AI ya, terus dia pikir itu jawaban yang benar gitu. Padahal itu kepepet.com. Nah, itu juga bahaya, perlu dilihat. Kalau kita bilang, tolong disimpan seminggu ya, habis itu tolong kamu lihat lagi, lucu nggak? Gitu. Biasanya mahasiswa kalau yang lumayan pinter, dia akan bilang, lucu, nggak masuk akal, Pak. Tapi selesai hari itu setelah dia menggunakan AI, terus cepat-cepat dia lihat, tanpa merenung, biasanya, bagus, Pak. Sudah saya submit aja. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini ilustrasi singkat saja. Eh, Mahasiswa semester 3 mendapat tugas membuat esai argumentatif. Dia bertanya ke ChatGPT, langsung copy paste aja. Isinya pasti rapi dan seterusnya. Ya, siapa yang salah? Mahasiswanya, AI, atau dosen? Coba dijawab di chat sebelum kita diskusi nanti. Siapa yang salah nih kira-kira? Mahasiswa dan dosen. Kompromi ya. Kerjasama. Makasih Pak. Pak Bisnul. Ada yang lain silahkan. Dosennya salah Pak Sarkawi. Oke. Pak Farid mahasiswa. Ya, mahasiswa. Eh, Oke, mahasiswa. Salah satu untuk mencegah tulis tangan. Ya, oke. Itu solusinya. Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Jadi memang eh, ya kucing-kucingan ya sampai sekarang kan, apalagi kalau tugasnya itu take home, gitu kan. Nanti mereka tidak hanya menggunakan ChatGPT, dia akan menggunakan model AI yang banyak sekali, banyak yang gratis, banyak yang bermutu, banyak yang tidak bermutu, itu akan mereka gunakan. Namanya mahasiswa. Ya, akan digunakan lalu eh, setelah itu dikumpulkan dan seterusnya. Perlu kita renungkan kalau situasinya seperti itu, apa yang perlu kita lakukan, nanti kita diskusikan. Nah, pedoman etis sederhana sebetulnya ini. Ini ada Ibu Dwi, mahasiswa, tetapi sebenarnya dosen bisa memberikan arahan agar tidak menggunakan AI 100%. Betul. Jadi memang pedoman etis sederhananya gunakan AI untuk memulai ide, boleh. Untuk membantu kita berpikir. Tapi bukan cut and paste lalu menyelesaikan tugasnya. Enggak. Nah, contohnya itu em, ada namanya heuristik CA. Ini saya coba sebentar ya, tunjukkan saja. Ini mind map yang sedikit berbeda dengan yang biasa, tetapi mind map yang digunakan untuk berpikir awal. Kalau dulu em, mind map itu dulu kita sendirian. Apa yang kita ingat tulis, apa yang kita tulis gitu. Nah, sekarang kalau ini enggak. Nanti di sini ada namanya quantum computing, terus di sini nanti ada apa itu, bagaimana itu, siapa yang menjadi tokohnya dan segala macam akan dibantu oleh AI. Hal-hal semacam ini yang perlu dikenalkan. Ya, jadi tidak hanya dikenakan oleh ChatGPT doang. Kalau sudah kenal dengan model yang begini, nanti mahasiswa lebih enak untuk membantu berpikir.
Setelah berpikir, mereka menulis. Setelah menulis, baru ngobrol sama ChatGPT, ngobrol sama Gemini, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, ini bisa memang digunakan awal untuk mencari ide, lalu selalu edami. Nah, kata pahamin ini bagaimana kita mau mengarahkan. Tentunya ngajar kita tidak seperti zaman sebelum ada AI. Kalau biasanya saya suruh ngobrol sama AI dulu. Kamu ngobrol deh pakai AI yang ini. Habis itu baru ngobrol dengan saya. Dengan begitu mahasiswa mikir, kalau cut and paste doang pasti Pak dosen ini tahu gitu ya. Ya paling tidak eh, itu menjadi. Jadi yang ketiga, jangan gunakan AI untuk membuat teks. Buatan teks awal harus dari mahasiswa. Nanti AI-nya membenarkan grammar, pakai Grammarly. Lalu nanti menggunakan Killboard untuk apa? Nanti menggunakan ChatGPT untuk apa gitu. Tapi tidak untuk membuat teks. Kalau membuat teks ya seperti saya tadi bilang di awal bahwa itu tidak original hasil pemikiran, bukan hasil refleksi, tapi hasil dia nyomotin sana sini karena disuruh gitu. Ya, jadi itu sebetulnya. Jadi ide awal itu dikembangkan dengan AI, tulis mandiri dulu, ya habis itu baru diskusi dengan AI. Setelah diskusi dengan AI, diskusi dengan manusia. Kalau selalu saya tanya, udah diskusi sama ChatGPT? Udah Pak, oke. Mari kita diskusi. Konteksnya gimana? Kalau diterapkan di Bandung gimana? Diterapkan di Indonesia gimana? Kalau kamu menyuratin orang Amerika dengan bahasa begini, bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pedoman etisnya tidak boleh menggunakan AI untuk generating text. Ya itu berbahaya sekali. Itu dilarang. Jadi harus make sure. Caranya bagaimana nanti perlu didiskusikan dengan teman-teman, didiskusikan bagaimana caranya. Pasti akan ada banyak cara. Ya, oke. Itu yang perlu dikerjakan. Nah, ini saya stop dulu ya. Ada yang coret-coret. Bentar. Nggak enak dilihat. Bentar, saya ulang lagi. Nah, sekarang coba generatif AI dan human. Apa bedanya sih ChatGPT sama manusia? Apa bedanya ChatGPT beda dengan Gumawang Jati, Bu Nur Wulan, Rohmade itu bedanya apa gitu ya? Nah, eh, ini pengamatan belum tentu benar, tapi mungkin menjadi awal Bapak Ibu yang ingin research. Ya ini masih pengamatan saya belum berdasarkan research yang serius gitu. Kalau itu hanya mencari, kalau itu hanya memahami teks, merangkum teks, AI jagonya. Jadi nanti ada namanya, contohnya itu ada namanya Read Academy. Saya kasih contoh mungkin di sini ya, sebentar. Read, Read Academy. Kayaknya saya salah deh, bukan Read Academy. Bukan, saya lupa. Bentar, nanti saya carikan. Tapi intinya adalah ini website. Kalau kita upload jurnal, akademik jurnal, lalu nanti dia bisa tahu background-nya, dia tahu metodologinya, dia dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi itu jagonya AI. Dia akan dengan sangat cepat. Dia tahu betul dunia internet dan segala macam segala macam. Dia pinter merangkum. Ya, itu AI. Lalu manusia. Kalau manusia itu berpikir tanpa disuruh pun jalan, kalau AI harus disuruh. Kita benar karena kita mengenal sekitar,
kita mengenal dunia sekitar kita, kita merasa environment kita seperti apa, terus kita menggunakan nalar. Tidak hanya logika. Logik, ya AI. Bernalar dengan mempertimbangkan sekitar, menimbangkan kemanusiaan, dan seterusnya, manusia. Ya, kalau logik, pure logik, ya AI. Berempati, dan seterusnya terhadap lingkungan, dan seterusnya, that's human. Nah, kalau hanya merangkum, memahami teks dan segala macam sampai di sini berarti dia masih robot, gitu kan? Kalau kita suka ngeledekin mahasiswa, saya dulu suka diledek sama dosen saya juga, kayak robot aja kamu gitu. Itu ini bisa dianggap pinter sih, bisa dianggap cepat, bisa dianggap bekerja baik dan seterusnya. Tapi tidak melibatkan unsur berpikir, bernalar dan berempati. Nah, fokus misalnya. Kalau kita fokus sebagai manusia itu kan ini argumennya yang nulis Bu Nur nih, Bu Nur Wulan umpamanya kan. Argumennya apa ya? Terus evidence yang beliau pakai apa? Logiknya bagaimana ya? Biasnya bagaimana? Tone-nya bagaimana? Ya. Ada rasa, ada berpikir, ada curiosity di situ. Itu manusia. Kalau AI, main ideas-nya, vocab-nya, storyline-nya, faktanya, dan seterusnya, itu AI jagonya. Jadi, itu bedanya yang membedakan. Kita pengennya kan yang dikerjakan AI ini menjadi dasar dulu, baru setelah itu anak-anak diajarin berasumsi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kayak the next level gitu. Ada satu diambil oleh AI perannya. Nah, nanti bagaimana itu berpengaruh di kampus perlu diskusi panjang. Keterampilan. Kalau keterampilannya recognition, summarizing, literal comprehension, ya itu keterampilannya AI. Tapi mengevaluasi, membuat sintesis, merefleksikan, dan seterusnya, inference, dan seterusnya, itu manusia. AI disuruh mengevaluasi, ya dia akan mengevaluasi, tapi evaluasinya dia nyomot aja. Oh, ini bahasa untuk evaluasi itu saya bisa nyomot, bidang apa sih kedokteran, terus evaluasinya. Mirip banget dengan evaluasi manusia, tetapi balik lagi, tidak ada rasa, tidak ada empati, tidak mengerti konteks, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemungkinan salah. Kalau dia nyomotnya salah, data yang disediakan salah, akan salah. Gitu ya. Nah, pertanyaan. Kalau pertanyaan what does the text say, AI jagonya. What happen next? Dia bisa membuat prediksi. What does this mean? Dia akan cari kamus cepat banget, gitu kan. Tapi kalau what is the author saying this, why? Dia bisa salah. Karena dia akan membuat pernah ada bahasa kan AI-nya halu gitu. Dia akan mencari data di sana plok-plok yang seolah-olah kayak jauh baik, tapi ya seolah-olah tadi gitu. What evidence support this? Nah, AI bisa nggak dia menjawab? Bisa. Give me the evidence. Dia akan ngasih evidence. Tapi apakah benar atau tidak, dia mengambil data yang disediakan aja dan dia tidak mampu melihat konteks. Ya. Apakah ada bias? Apa what's missing? Semua pertanyaan yang ini itu bisa ditanyakan ke AI dan ada jawabannya. Tapi jawabannya akan kemungkinan besar akan salah dengan konteksnya, terutama pada konteks seperti tadi saya cerita konteks bahasa Jawa. Ya, itu bisa sangat tidak relevan jawabannya. Ya, bisa sangat ngawur dia. Karena dia large language model gitu ya. Nah, outcome-nya kalau itu basic understanding, information recall hanya berdasarkan yang ada, berdasarkan yang dia ingat, dan segala macam, ya AI jagonya. Dia akan sangat cepat mencari itu. Ya, tapi kalau itu memerlukan judgment, pas enggak ya ini. Nah, pas itu kan pasnya orang Jawa Barat, pasnya orang Jawa Timur, pasnya dunia kampus, pasnya dunia kesehatan, pasnya apa, itu kan manusia.
Kalau ditanyakan ke AI bisa jawab nggak dia? Dia akan jawab. Tapi apakah jawaban itu benar atau tidak? Konteksnya seperti apa? Data yang dia pakai apa? Dan seterusnya. Ya, itu punyanya ranahnya manusia, antara lain critical engagement. Ya, untuk engage dan segala macam. AI nggak punya itu, karena itu berkaitan dengan rasa. Nah, lalu kalau kita sudah menghasilkan sesuatu, lalu itu menjadi untuk pemikiran ke depan, better writing dan segala macam. Kalau outcome-nya dari AI, ya udah berhenti di situ gitu. Dia tidak mengenal apa yang dia buat atau untuk maju ke depan. Itu generative AI. Nah, generative AI sekarang yang sangat terkenal itu ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek. Saya memberikan ilustrasi sedikit, 1 menit lah. Prompting dasar yang perlu diajarkan ke mahasiswa. Role, peran. Tentukan siapa atau peran AI. Contohnya, AI-nya, saya mahasiswa nih, AI-nya saya adalah pembimbing penulisan akademik yang berpengalaman. Kasih dia perannya AI-nya. Lalu, berikan konteksnya. Saya sedang menulis esai argumentatif sepanjang 1.500 kata tentang kebijakan perubahan iklim, umpamanya. Lalu, kasih tugas dia, nyatakan dengan jelas apa yang harus dilakukan oleh AI. Contohnya, tinjau bagian pendahuluan dan berikan saran. Jadi, AI-nya jangan disuruh nulis. Yang nulis kita, lalu dia suruh menjadi pembimbing, dia menjadi partner kita untuk berpikir. Ya. Lalu tinjau bagian pendahuluan, berikan saran untuk apa? Kejelasan, koherensi, gaya bahasa akademik, dan seterusnya. Supaya dia memberi saran. Setelah dia memberi saran, kita tulis ulang. Jangan pernah menyuruh atau memberikan saran pada mahasiswa bahwa paragrafnya atau esainya ditulis oleh AI. Awal harus manusia, konsultasikan untuk gaya bahasa, koherensi, dan segala macam. Memang dia jagonya, dikasih role. Ya. Nah, kalau ada sumbernya, boleh. Ikuti format APA, berikan umpan balik sesuai standar penulisan universitas, referensinya apa, dan seterusnya. Jadi, yang harus diberikan, saya bentar ulang lagi dengan cepat. R, role. C, konteks. T, task atau tugas. S, sources, kalau ada. Ya. Nah, ini contoh esainya. Anda adalah pembimbing, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini saya copy dulu. Bentar. Beri saya 1 menit saja untuk menunjukkan, terus nanti kita diskusi ya. Bentar. Ini. Anda adalah pembimbing akademik, dan seterusnya. Ini mau saya kasihkan ke Gemini. Hanya ya. Apa yang terjadi kalau saya kasihkan ke Gemini di sini. Ini saya Nah, lalu dia ngomong, lalu setelah itu saya kasihkan contoh esainya. Nah, saya sudah membuat esai, namanya ini. Oh, ini bukan, ini contoh esainya. Lalu, saya masukkan di sini, lalu saya klik. Ya, jadi saya menggunakan AI-nya bukan untuk nyuruh dia nulis esainya, bukan. Esainya saya buat dulu, lalu setelah itu kasih dia, peran dia adalah sebagai dosen, pembimbing akademik. Yang perlu ditingkatkan dan saran, kejelasan, koherensi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia kasih. Koherensinya seperti apa? Dengan demikian,
mahasiswa ini belajar, ya, yang dimaksud coherence apa, yang dimaksud dan segala macam. Jadi kita jadikan partner untuk belajar bersama. Ini di sini ada contoh revisinya dan seterusnya, sudah cocok atau belum, lalu dan seterusnya. Ya, ini contoh perannya. Ya, jadi ini Anda pembimbing penulis akademik berpengalaman, ini terus konteksnya apa, lalu tinjau dan berikan umpan balik konstruktif tentang apanya gitu. Mahasiswanya juga harus diajarin yang begini. Nah, diskusi untuk Bapak Ibu nanti kita diskusikan. Kalau menurut saya belum tentu benar, itu memang boleh digunakan untuk ide awal, boleh essay, boleh project, lalu membuat kerangka. Saya sudah membuat draftnya, diperbaiki dan segala macam, mencari referensi umum. Tapi mencari referensi jangan menggunakan ChatGPT atau menggunakan generative AI. Harus menggunakan AI yang lain, ya seperti Elicit atau Research Rabbit atau yang lain. Mengecek grammar dan gaya akademik itu boleh digunakan. Karena dengan begitu ngecek grammarnya, lalu kita memperbaiki dan seterusnya, itu mahasiswanya belajar. Ya. Lalu menganalisis teks, dia suruh menganalisa, lalu kita membaca lagi, ditulis ulang lagi oleh mahasiswanya, dan itu mahasiswanya belajar. Jadi menurut saya boleh digunakan seperti ini. Ya. Nah, tidak boleh digunakan tentunya menjawab soal ujian, nggak boleh, uh, lalu menggunakan ilmu, tidak boleh, menyalin mentah-mentah pun tidak boleh. Tadi ada yang bilang nulis tangan boleh, nulis pakai tulis tangan, oh, tapi HP-nya terbuka, ya sama aja gitu kan. Mengunggah data sensitif itu juga perlu dikasih tahu mahasiswanya. Uh, Seperti kalau nulis-nulis essay nanti ada seperti Read Academy, itu dia akan, kita mengunggah satu artikel itu akan menjadi punya AI. Untuk ilustrasi, mengunggah data sensitif. Kalau itu datanya intelijen, nggak boleh. Kalau itu datanya yang mengandung hukum atau menerjemahkan lah, menerjemahkan data-data legal menggunakan AI, itu juga tidak disarankan karena datanya akan diambil. Ya. Menyertakan kutipan palsu, ya kalau pakai generatif AI, kutipannya biasanya palsu, jadi harus hati-hati untuk itu. Prinsip dasarnya memang transparansi. AI proses menulis, proses apapun gitu ya, harus menjadi bagian dari proses. Bukan kita memberikan prompt lalu dia menghasilkan sesuatu, nggak boleh. Untuk meninjau ulang sesuatu, mereview sesuatu, itu kan berarti belajar, ya itu boleh. Ya, jadi untuk tanggung jawab akademik, memang perlu dikatakan juga saya menggunakan AI, gitu ya. Jadi nanti kalau konsultasi dengan dosennya, pemanya penulisan tugas akhir, ya harus menyatakan bahwa saya menggunakan AI untuk apa dan seterusnya. Jadi kalau integritas sudah tahu lah ya, tidak digunakan untuk melanggar aturan ataupun apa. Ya. Itu prinsip-prinsip dasarnya. Jadi memang kalau di dunia pendidikan itu bagian dari proses belajar, kira-kira begitu. Nah, to remind us how valuable thinking truly is, supaya kita lebih berpikir dengan baik. Jadi gunakan teknologi, tapi jangan tinggalkan nalar dan nurani, karena logik sudah diambil oleh AI. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita diskusikan apa yang bisa kita diskusikan. Saya kembalikan ke Ibu Nur. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Gumawan Jati. Saya kira tadi pemaparannya sangat menarik ya.
Dan mungkin salah satu yang perlu kita highlight adalah tetap AI itu eh, perlu dibatasi dan kita manusia itu pasti mempunyai apa ya, kemampuan empati, nurani, dan apa kemampuan menangkap ya konteks yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh AI, meskipun banyak juga yang para akademisi yang pro AI akan mengatakan bahwa itu nanti AI akan selalu menyempurnakan diri gitu. Tapi mungkin kita harus selalu pada ide, kita selalu harus berpegang teguh pada ide yang mengatakan bahwa kita sebagai manusia itu tidak akan mungkin ya sampai kapanpun bisa digantikan oleh AI. Itu mungkin ya Pak Kumau. Jadi, oke, saya kira mungkin langsung kita bisa melanjutkan pada sesi diskusi ya. Silakan Bapak Ibu dosen yang hadir di forum ini bisa menanyakan langsung ke Pak Jati ya Pak Kumau Jati, ataupun bisa menulis pertanyaan atau komentar di kolom chat. Silakan. Bisa langsung eh, angkat tangan atau mungkin juga bisa langsung menulis komentar dan pertanyaan di chat ya, di kolom chat. Mungkin monggo, silahkan. Apakah boleh saya langsung? Oke, silahkan, Bapak. Ya, selamat pagi. Mungkin bisa diperkenalkan, Bapak, Ya, namanya. saya Darmawan dari Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, Oke. eh, Pak Gumawang, saya sangat salut ini ya, membuat rambu-rambu. Kalau dalam pemikiran saya, sebetulnya AI is tools, hanya tools. Jadi sebetulnya tidak bisa AI mengenerate otak kita gitu, atau ide kita gitu. Jadi kalau menurut saya ini yang sudah sering saya diskusikan dengan para AI ini, justru kalau saya punya ide, idenya punya konstruksi yang seperti ini, lalu saya menguji AI ini sampai di mana. 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa. Nah itu yang membuat kita itu pemikiran kita menjadi lebih Ya, terbuka gitu dengan apa yang dipikirkan oleh orang dunia gitu ya, orang di dunia. Jadi menurut saya karena ini seperti kalkulator, seperti juga komputer yang dulu kita tidak pernah, kita mesti nge-prompt dulu ya. Sekarang sudah ada Windows dan lain sebagainya. Ini harus kita kita apa ya gunakan gitu ya. Tapi tidak bisa untuk membuat atau mengenerate ide yang mestinya bukan ide kita gitu. Tapi kalau menurut saya ini saya tidak tahu ini mohon dikomentari ya, apa benar apa salah. Kalau saya dosen harus punya ide dulu, mind mappingnya seperti apa, konstruksinya seperti apa, baru kita akan meminta bantuan AI untuk melihat pemikiran orang di luar sana seperti apa begitu. Mungkin mungkin itu pemikiran saya, barangkali saya salah, mohon dikomentari. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Darmawan untuk membuka diskusinya. Betul, kita sama-sama belajar. Memang AI sebagai, saya setuju AI itu alat. Untuk, untuk ngobrol lah. Ya, panter untuk lempar-lemparan ide, dia jawab apa, dia lucu atau tidak, dia paham atau tidak gitu kan. Seperti tadi saya cerita, saya ngobrol dia tentang bahasa Jawa, ternyata nggak pinter-pinter amat gitu. Tapi begitu saya ajak ngobrol tentang puisinya Khalil Gibran untuk replicate, ya sepertinya keren, dia memahami gitu karena banyak data di luar sana. Betul, kita punya ide, ini sudah banyak apa dipikirkan orang atau belum dipikirkan, bisa kita diskusi dengan AI. Dan menarik juga Pak Darmawan kalau memang suka bermain dengan AI, lalu bisa melihat dari tahun ke tahun pinter atau tidak sih dia sebenarnya gitu. Ya, kalau saya sekarang bermainnya yang berbayar dan tidak berbayar bedanya apa? Halunya banyak atau tidak? Pengalaman saya yang tidak berbayar halunya gede banget karena iklan. Jadi seolah-olah memberikan jamu yang manjur banget gitu loh. Tapi ya ya kalau kita cek kebenarannya tidak. Nah itu yang bahaya untuk bukan bahaya sih. Yang itu kita harus beri pemahaman ke mahasiswa. Yang mahasiswa biasanya
ambil shortcut. Mahasiswa itu kan ada yang baik dalam artian ikut rambu-rambu, tapi ada yang nakal ya, nakal mau nyontek lah, pengen shortcut lah dan seterusnya. Itu mungkin perlu kita, ya, tugas dosen selalu begitu, gitu ya. Terima kasih Pak Darmawan. Iya, matur nuwun. Eh, ini ada di Pak chat. Jadi, halo, Ya, Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam Bapak. silakan. Saya Pak Sulianto dari Statistik. Ah, Iya Pak ini Sur. ada beberapa hal yang terkait AI. AI ini kan munculnya ChatGPT itu kan sebenarnya meresahkan kami gitu ya. Nah, awalnya kan kami ini membuat soal ujian itu dalam bentuk multiple choice. Ya. Ternyata apa dari hasil pantauan saya mahasiswa ini tidak aktif. Belajar pun juga saya lihat juga males gitu. Nah ini saya pernah ngecek juga ketika saya lihat hasilnya itu melalui Hebat, hasilnya bagus. Dari 20 soal pilihan itu dia bisa mendapatkan benarnya 15 ke atas rata-rata. Padahal mahasiswa ini menurut pantauan saya kemampuannya rendah. Nah ini yang sering terjadi. Nah kemarin juga terjadi ketika soal itu saya ubah dalam bentuk IC, baru kelihatan sekali, Pak. Saya kembalikan ke pola lama IC. Cara dia menjawab, itu sudah sama sekali nggak teratur begitu. Ya. Terus saya minta HP semua masukkan di tas, tidak boleh membawa laptop. Sepertinya dia kena serangan mendadak begitu, Pak. Jadi dia nggak bisa berpikir lagi sudah. Ya. Inilah dampak dari ChatGPT. Dia itu maunya instan, Pak. Nah, Ya. ini kalau saya lihat dari kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa, ini saling menunjang. Harusnya 3 hal ini yang ditanamkan sejak sekolah dasar. Nah, rata-rata siswa dari sekolah dasar tuh suruh menghafal perkalian itu ogah-ogahan, Pak. Dia lebih senang melihat HP, tontonan gratis, bebas. Bahkan sekarang ini kalau dilihat rentetannya ini panjang sekali, Pak. Termasuk adanya ini, nggak ada istilah tidak naik kelas. Ini salah satu kendala. Sehingga murid sekolah ini nggak perlu bawa buku pun, kadang-kadang ya tetap naik. Pokoknya ya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tanpa dievaluasi. Ini kesalahan besar menurut saya. Harusnya pola lama yang sudah bagus itu dipertahankan. Jadi tidak ada istilah UNAS. Nah, ini juga mengganggu sekali. Akhirnya apa dampaknya kita merasakan ketika mengajar di perguruan tinggi. Jadi mahasiswa yang kita bina ini, ada contoh kasus kemarin soal IC, 3X sama dengan 0, X sama dengan 3, Pak. Ini yang terjadi. Tahunya setelah IC. Kalau multiple choice sama sekali, ya bisa aja bagus nilainya. Ya, beberapa teman di tempat kami itu merasakan seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana menyiasati kasus seperti ini mungkin peruntutannya dari bawah, Pak. Dari sekolah dasar, menengah, hingga di perguruan tinggi. Imbasnya nanti yang kita kena getahnya di perguruan tinggi ini. Gimana cikal bakalnya calon sarjana kalau seperti itu. Ya. Nah, terima kasih, Pak. Itu dari kami. Oke, terima kasih Pak Sulis. Ya, memang rentetannya panjang, betul. Tapi yang harus kita ingat, kita di perguruan tinggi kalau nyalain ke bawah kan, yo kapan selesainya, gitu kan? Iya, betul. Ya, Nanti ke Pak perubahannya Menteri ya kapan frontal. selesainya. Nah, Iya. kita perlu lihat saja mungkin yang perlu kita diskusikan lebih dalam. Kalau itu menggunakan ChatGPT atau generative AI, memang kalau itu logika, logik, pure logic gitu ya, itu AI jago banget. Ya, runtut gitu. Kita pikirannya yang unstructured, tidak terstruktur, ngobrol sama ChatGPT lalu menjadi terstruktur. Biasanya begitu. Ya, jadi memang kalau itu urusannya logika, ya jagonya AI. Kalau kita memberikan soal yang logika saja, pilihan nanti jawabannya pasti ini logis, yaitu AI jagonya. Jadi kalau mau mengukur kemampuan, tentunya sekarang kita harus aware tidak hanya logika. Kalau hanya logika, dia akan tergantung pada generative AI.
Jadi harus ada unsur cerita seperti tadi Pak Made dalam pembukaan kalkulator sama. Kalau dulu kalkulator hanya hitung-hitungan angka, nah sekarang harus ada mungkin untuk mengukur kemampuan numerasinya menggunakan essay itu ya, atau Ya. soal cerita gitu Pak. Jadi ya Ya. memang keadaannya begitu. Ya, Dan ini kemarin saya juga sama Pak memberikan soal UTS, IC. Saya bertanya A, jawabannya B, Pak. Jadi dia itu dari literasi permasalahan itu sudah nggak paham. Padahal ya, di kuliah itu sudah saya dengungkan berkali-kali. ya. Harusnya, Jadi, nah seperti itu Pak. Jadi logikanya ini nggak gimana, nggak jalan. nah, Pertanyaan A, jawabnya B. nah itu kan berarti ada sesuatu yang salah ya untuk Iya. mengukur logikanya. Jadi bagaimana nanti memperbaikinya, bagaimana mengajarkannya dan segala macam menjadi feedback dari kita. Tapi kalau kita memberikan multiple choice, lalu memberikan nilai fake yang sebetulnya bukan nilai yang beneran gitu, itu mungkin lebih baik soalnya ke essay menurut saya ya, nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman, tapi pegangan kita adalah kalau itu pure logic jagonya AI ya. Jadi nanti kalau kita hanya mengajarkan logik saja dan menggunakan tes ya, tes apapun kalau itu logik saja ya nanti akan menggunakan AI. Kalau tugasnya logik saja nanti AI akan dominan, dan ini perlu didiskusikan lebih dalam ya. Terima kasih. Baik, Kemudian ya, dari Pak Ya. Ayu Dita ya. ya. Eh, Tadi ini ada ya pertanyaan di chat, ya, ya ada ada 4, Pak. Yang ya pertama dari Pak Ayodhya. ya Pak Ayu dia ini publikasi praktisi menggunakan Gen AI membuat soal eh, multiple choice question umpamanya. Bagaimana aspek etis dan best practice untuk hal ini. Multiple choice questions untuk ngetes apa? Itu yang harus kita ingat. Kalau itu untuk ngetes logika saja, ya nggak apa-apa. Menggunakan AI ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk mengetes nalar, ya kurang pas menggunakan AI nantinya. Ya, em, sebagaimana itu etis, ya nanti kita lihat apakah soal yang dihasilkan oleh AI itu em, mencerminkan tingkat kesulitan misalnya. Apakah dia bias atau tidak? Jadi memang hasilnya tetap harus kita pelototin. Ya, seperti kalau Bapak Ibu familiar dengan saya coba tuliskan di chat ya. Itu yang bisa membuat soal nanti mungkin bisa dieksplor sebentar. Ada namanya sekarang bridgeteaching.com, nanti akan saya taruh di chat. DOK, Depth of Knowledge. Nanti caranya ngoprek sendirilah. Tapi di situ nanti ada Depth of Knowledge, ini dari punyanya si Chrome. Dia membuat pertanyaan, kedalaman berpikir katanya. Tapi enggak juga kalau menurut saya. Tapi dia klaim bahwa ini pertanyaan model depth of knowledge dari teks yang sudah kita sediakan. Jadi ada teks, buka pakai Chrome, alat ini dipasang, lalu di situ ada bisa membuat lesson plan, bisa membuat banyak. Salah satu yang mengukur depth of knowledge pengetahuan siswa. Kita klik, dia akan memberikan pertanyaan yang sepertinya keren banget. Awal-awalnya saya pikir keren banget. Saya cobakan dengan mahasiswa 1 semester, semester kedua saya pakai lagi, semester ketiga saya mulai bertanya-tanya, nggak dalam-dalam amat ini, model pertanyaan saya lebih baik kayaknya gitu. Ya, jadi etis atau tidak, mungkin kita belum bisa memberikan judgement Pak Ayodhya, tapi kita bisa belajar, kita pelototin apakah itu baik atau tidak, kita analisa seberapa pinter sih sebetulnya si AI ini gitu. Ternyata ya memang logika aja. Ya, itu jawaban saya. Nanti mungkin boleh didiskusikan.
catatan kaki, daftar pusaka kita perlu menyebutkan tautan AI digunakan untuk membantu penulisan. Secara etis ada beberapa jurnal yang membolehkan menggunakan AI sekian persen dan seterusnya. Ada yang tidak. Jadi soal etis dan segala macam sampai saat ini setiap jurnal, setiap universitas mempunyai standar yang berbeda-beda. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab, tapi kalau mau submit jurnal, contohnya dibaca dengan teliti apa persyaratannya. Mereka biasanya punya rambu-rambunya. Kalau itu tidak disebut, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi soal etika rentangnya masih lebar. Seperti di awal tadi, bahwa yang plus itu jauh banget di sana, yang negatif jauh di sana. Kita masih bermain di tengah-tengah karena mungkin masih berkembang gitu. Begitu kira-kira untuk Pak Joni Alfian. Pak Hani atau Ibu Hani, itu Ibu Hani ya, wajib mempelajari penggunaan AI sebagai dasar mengenai, yes, harus menggunakan AI, coba deh, gitu kan, lucu-lucunya di mana, bagusnya di mana, dan kita harus memberikan informasi yang baik, nasihat-nasihat ke mahasiswa. Itu wajib sekali sih. Tapi nanti mungkin kalau kumpul bareng, lalu nasihatnya kayak apa ya? Yang generiknya diciptakan gitu kan bisa ya. Dikasih tahunya apa gitu. Mungkin setiap fakultas, kalau di tempat saya setiap fakultas itu sering kumpul. AI-nya yang di matematik itu kan sendiri, AI yang di biologi sendiri, AI yang saya di ilmu-ilmu kemanusiaan itu ya berbeda gitu ya. Nah, itu tingkat logiknya tadi itu berbeda-beda. Tingkat bernalarnya berbeda-beda. Jadi nanti mungkin itu perlu dilakukan. AI mencarikan artikel dari jurnal yang telah publish bisa. Ini Pak Joko. Jadi salah satunya itu nanti mungkin dengan Pak Fahmi ya, tapi salah satunya saya bocor halus di sini mungkin nanti ada ini yang model baru berbayar tapi ada yang gratis. Jadi freemium namanya Elicit mungkin. Lalu yang sangat kuno sebetulnya, tapi kalau saya suka itu belum AI banget, tapi bisa untuk mencarikan jurnal-jurnal yang relevan, yang lumayan. Itu namanya Research Rabbit. Itu masih gratis, pure gratis. Ya, tapi AI-nya belum pinter banget, tapi sangat bermanfaat. Ya, itu ada dua. Mungkin silakan monggo untuk mencari artikel. Lalu saya lupa, ada satu yang nyariin artikel. Kalau sudah nyariin artikel, dia bisa langsung merangkum. Ya, itu ada. Saya kebanggakan Elis. Nanti kalau saya ingat, nanti saya sampaikan ke Bu Nur Bulan, biar Bu Nur Bulan nanti. Atau gimana caranya ya? Ya bisa email saya sih, betulnya. Nanti saya bisa bantu. Scopus AI, ya bukan Scopus AI. Oke, itu jawaban saya. Masih ada yang lain? Mari. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya mungkin. Tadi mungkin kalau terkait dengan yang lebih praktikal tadi mungkin seperti itu tadi Pak, apa aplikasi AI yang untuk nyari jurnal, untuk summarize itu mungkin perlu sekali karena bisa mempersingkat proses apa menulis kita. Ya, itu saya lupa. Ada yang namanya Read Academy atau apa ya? Bentar. Ya. Give me 1 second, saya coba melihat catatan saya. Pak Tua ini juga catatannya agak repot. Banyak kan catatan. Enggak. Banyak dicatat.
bingung soalnya Bu. Iya, Ada ini, ada yang baru ini ada yang ini ya. iya betul. Kalah Nanti sama mungkin bisa sambil nyari, mungkin nanti kalau memang udah ketemu bisa di WA ke saya aja Pak. Nanti kami ada kok kami ini apa sudah upload. ketemu. Iya. Sebentar. Soalnya kalau nanti juga saya Ya, apa? ya, saya nunggu kerjaan ya. Betul. Bingung lagi, Wus. Bingung lagi ya. Oh, ini dari itu kan dari Jakarta juga ditanya data pengganti sister itu, wah itu juga gonta-ganti bingung-bingung juga. Iya. Bentar, ini itu berarti Open Reach Academy namanya. Nah, nah, saya taruh di chat, nanti dieksplor. Tapi mungkin karena saya sekalian buka, saya tunjukkan sekilas saja. Mohon izin untuk share screen lagi. Nah, seperti ini namanya Open Reach Academy. Saya bisa sign in, lalu oke, saya pakai Gmail saya. Nah, ini kita bisa AI search, mencari papers tadi. Ya, academic papers bisa nyari di sini. Tapi yang sering saya gunakan, saya kadang-kadang upload. Habis itu terus saya hapus. Uploadnya PDF paper. Kalau saya upload, bentar, mungkin saya punya yang sudah lama. Belum saya hapus. Supaya cepat. Ini berbayar apa gratis, Pak? Ini gratis. Nanti kalau banyak sekali paper yang diinginkan, baru berbayar. Baru bayar. Jadi ada versi versi gratisnya. Kalau saya versi gratisnya aja digunakan, lalu setelah itu ya menggunakan yang ini umpamanya ada paper dihapus. Kan biasanya berbayar ada di server mereka ya. Kalau saya langsung saya hapus juga karena kalau tidak dia gunakan. Nah ini contohnya ChatGPT Writing Assistant ya. Ini basic information. Lalu di sini ini ada namanya paper espresso. Nah, espresso ini yang saya jelaskan tadi, logic, your logic, background of the study-nya, apa research object, hipotesisnya apa, metodologinya apa, resultnya apa. Jadi kita membaca jurnalnya ini dengan lebih cepat gitu, memahami. Terus cocok nggak buat saya? Kalau cocok, baru saya baca dengan teliti, kira-kira gitu. Lalu tadi ada yang bertanya mencari jurnal, di sini ini ada related paper graph. Kalau saya klik, ya dia nyari, itu sudah punya AI. Kalau kita nyari pakai Google Search agak lama, kalau pakai ini bisa cepat. Namanya comparing human and ChatGPT gitu ya, the quality of human and ChatGPT feedback. Lalu saya klik read, lalu saya baca mau dicari atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada banyak AI di luar ChatGPT, Gemini dan Perplexity dan DeepSeek yang sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran akademik. Gitu. Jadi nanti mungkin perlu dipikirkan juga sama teman-teman yang dikenalkan atau mahasiswa sudah kenal ChatGPT, Gemini, DeepSeek dan seterusnya. Dalam proses pembelajaran ada AI apa yang untuk brainstorming, ada AI apa ya yang untuk membaca, ada AI apa yang untuk membantu menulis dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita pilah-pilah proses belajar ini, lalu ada AI apa kita cobakan gitu. Karena kan kalau mahasiswa dilarang tanpa diberi alternatif nggak wise juga. Jangan begini ya. Terus harus gimana? Ya tulis tangan, kembali ke jadul gitu. Biasanya rada-rada protes gitu. Kalau saya
kalau dulu kan mind map begini, ini ada mind map dengan AI, asik kan? Kalau nulis draft, kalau nulis kamu tulis dulu, habis kamu tulis kamu mau tulis gimana? Ini loh, caranya pakai ini dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu bisa membantu. Ya, Ya, terima kasih Pak Jati. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Ini kita masih punya waktu 5 menit lagi, Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin apakah masih ada? Kalau sambil nunggu Pak Jati mungkin saya bisa tanya ya ini. Tadi kan dijelaskan tadi ya di apa tadi di dalam beberapa panduan untuk memasukkan prompt di ChatGPT itu. Misalnya tadi ada task, role, konteks, dan sources. Nah, saya mau menanyakan mengenai role tadi. Tadi kan yang disebutkan bahwa kita sebaiknya memberi peran, ya, memberi peran. Peran ini apakah yang dimaksud peran di sini adalah peran yang diberikan kepada AI, misalnya kamu sekarang misalnya kamu sebagai apa namanya pembimbing, ataukah peran kita menjelaskan peran kita. Itu kayaknya tadi saya agak bingung, Pak. ya Mungkin bisa dijelaskan. bisa dua-duanya Ibu. Hmm. Bisa dijelaskan peran saya apa, lalu konteksnya apa, lalu baru menyuruh, gitu ya. Itu Hmm. bisa. Tapi sebetulnya lebih kalau itu kadang-kadang suka bingung ChatGPT-nya, terutama ChatGPT yang gratis. Itu dia suka Hmm. bingung. Nah, ChatGPT yang gratis lalu saya pikir waktu itu kami akalin sama teman-teman kan kita menggunakan bareng-bareng. Terus kita pikir, oh oke, perannya yang kita kasih ChatGPT-nya. Jadi ChatGPT dikasih peran, kamu Hmm. supervisor, kamu pembimbing, kamu guru, kamu partner untuk diskusi, kamu partner untuk interview dan seterusnya. Itu Hmm. lebih tidak membingungkan, tidak bingung dia. Oke. Kadang-kadang kalau AI itu bingung, dia nggak bilang kalau bingung, dia ngawur ngasih jawabannya. Malu mungkin dia. Malu untuk mengakui nggak nggak punya punya malu. malu ya. Karena dia bukan manusia ya. Iya, logik gitu. Kalau manusia malu ya. Betul, Pak. Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Gumawan tadi itu menarik karena AI itu berarti perlu kita manfaatkan sebagai semacam virtual assistant kita ya Pak ya. Sekarang Ya, ini ya. Jadi kita tidak lagi meng-hire mahasiswa tapi mungkin hire AI untuk membantu kita. Karena lebih cepat juga mungkin ya. Tapi itu tadi perlu pembatasan yang kita ingat gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya nggak ada kayaknya ya. Kita sebetulnya masih punya waktu 2 menit lagi sih. Tapi oke, nanti kalau ada eh, pertanyaan lagi, boleh nggak Pak kalau misalnya email ke Pak Gumawang atau email boleh, mungkin ya Pak ya. boleh. Mungkin bisa ditulis di chat Pak, alamat Itu emailnya. Kalau berkenan lewat 0817 email. Atau mungkin HP kalau berkenan, WA. itu nomor saya 0817644660. Kalau yang punya Telegram, itu ada grup yang kita suka ngobrol tentang AI, terutama untuk Hmm. pembelajaran bahasa. Tapi ya kadang-kadang nggak hanya bahasa saja sih, dan Telegram grupnya nggak terlalu rame. Tapi kadang-kadang ada info itu bisa ikutan, akan saya taruh di chat bit.ly/telegram ITEL. Silahkan nanti ikut di sana, punya pemikiran apa. Anggotanya lumayan, ada 1.000 sekian, jadi nanti pasti ada yang nyaut. Hmm. Jadi ya, Tidak harus selalu ini ya Pak ya, dari bidang pengajaran bahasa ya. kebanyakan teman-teman yang di situ dari pengajaran bahasa. Bahasa apa saja sih? Bahasa Oh, Indonesia, sebagian bahasa besar. Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Sebagian besar guru bahasa. Dari bidang itu. Ya di bidang itu. Tapi kalau di luar bidang itu mau bertanya, ada beberapa juga, monggo. Ya. Oke, Kalau jadi bisa dicatat Bapak Ibu. ya ada email juga, silakan. Ada
nyari saya gampang sih sebetulnya. Di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Boleh bertanya di Facebook, boleh bertanya di Instagram, boleh bertanya di LinkedIn, boleh bertanya di Snapchat. Gampang kok nyarinya. Dan pasti saya jawab. Monggo. Berarti Pak Jati ini visually visible. Ya, dan gampang Reachable dijangkau ya sama Pak kita. ya. Tanya terus. Kalau nggak ditanya nggak belajar. Ya, Ya, ngikutin yang iya, muda-muda itu. iya, karena temanya sangat ya. Baiklah, saya kira waktunya sudah cukup Pak. Jadi sangat menarik tadi pemaparannya ya, kita belajar banyak dan tentu kita juga harus langsung latihan kalau begitu ya. Terutama tadi terkait dengan beberapa aplikasi AI yang tadi sudah diberikan. Nah, mungkin kita sebagai dosen juga perlu belajar dulu sebelum tahu bagaimana mahasiswa melakukan itu. Mungkin kita bisa beri applause virtual bagi Pak Gumawan Jati. Terima kasih banyak Pak Gumawan. Terima kasih. Nanti semoga nanti kita bisa bertemu lain kali ya di kesempatan lain mungkin tetap terkait dengan AI. Selamat berkarya Pak Gumawan. Sampai Terima jumpa. Sehat kasih. selalu ya Pak ya. Ya, Terima amin, kasih amin. banyak. Ya, Terima kasih. oke. Terima kasih Pak Gumawan. Terima kasih. Baiklah, Sama-sama Pak terima kasih. Gumawan. Terima kasih Pak Gumawan, luar biasa ilmunya. Makasih Oke. Pak. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Linda ya untuk sebagai MC dari acara ini. Saya pamit ya, mohon undur dulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.